Selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini saya bakal pakai topi analis militer untuk membedah realitas kesenjangan strategis antara kekuatan militer konvensional Amerika Serikat yang luar biasa masif melawan taktik perang asimetris dari Iran. Kita bakal lihat data langsung dari lapangan, ngebahas angka-angkanya, dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, mari kita mulai dengan satu pertanyaan krusial yang mendefinisikan geopolitik modern saat ini. Gimana tepatnya pihak yang secara militer jauh lebih lemah bisa menantang negara adidaya tanpa langsung terhapus dari peta? Coba bayangin, negara dengan anggaran pertahanan 15 miliar dolar berhadapan sama raksasa yang ngabisin 920 miliar dolar. Ini benar-benar teka-teki strategis yang luar biasa, dan kita bakal pecahin barang-barang hari ini. Oke, untuk memulainya, mari kita visualisasikan sebesar apa sih kesenjangan konvensional ini. Amerika Serikat itu menghabiskan sampai 115 kali lipat lebih banyak untuk pertahanan dibandingkan Iran, 115 kali. Dan bukan cuma soal uang, AS juga punya lebih dari 2 kali lipat personel aktif. Jadi kalau kita cuma lihat statistik di atas kertas, ya jelas ini kelihatan kayak pertandingan yang sama sekali nggak seimbang kan? Dinamika ini makin kelihatan jelas pas kita bandingin perangkat keras mereka. Secara tradisional, AS itu merajai lautan dan udara. Mereka punya 11 kapal induk dan ribuan jet siluman. Di sisi lain, Iran, 0 kapal induk dan 0 kapal perusak. Tapi tunggu sebentar, coba perhatikan kategori yang terakhir ini. Iran ternyata sangat mengungguli AS dalam hal peluncur roket bergerak. Jumlahnya bahkan lebih dari 2 kali lipat. Pertanyaannya, kenapa mereka malah fokusin sumber daya ke sana? Buat paham kenapa Iran lebih milih bikin roket bergerak daripada kapal induk, kita harus ngerti konsep yang namanya pertahanan mosaik, atau gampangnya peperangan asimetris. Ini adalah doktrin yang memang dirancang khusus buat nggak ngelawan kekuatan superior secara langsung atau head-to-head. Alih-alih duel, mereka mecah dan nyebarin kekuatan mereka. Pakai taktik yang nggak konvensional buat nyeret musuh ke dalam semacam labirin yang luas dan bikin capek. Nah, yang benar-benar menarik adalah gimana mereka nerapin strategi ini lewat 3 pilar utama. Pertama, perang proksi, yaitu dengan mendanai kelompok regional seperti Houthi. Kedua, pertahanan laut asimetris, pakai kapal serang cepat dan ranjau di Selat Hormuz. Dan yang ketiga, rudal balistik serta drone yang diluncurkan dari markas bawah tanah rahasia. Ketiga pilar inilah yang bikin mereka bisa nebar ancaman tanpa perlu armada laut triliunan dolar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial dari analisis ini, medan perang ekonomi. Disinilah kita mengukur return on investment di dalam peperangan. 2.000 sampai 20.000 dolar. Buat ukuran senjata militer, angka ini luar biasa rendah untuk bikin satu unit drone Shahed 136 milik Iran. Mereka dan kelompok proksinya bisa merakit senjata ini pakai komponen murah secara massal, dan kabarnya mereka mampu meluncurkan ratusan unit drone ini setiap harinya. Dan disinilah letak dilema utamanya. Biaya buat satu aja rudal pencegah Patriot milik AS itu bisa berkisar 2-4 juta dolar. Coba bayangin hitung-hitungan matematisnya. AS secara rutin terpaksa nembakin rudal jutaan dolar ini cuma buat ngejatuhin drone yang harganya bahkan lebih murah dari mobil bekas. Secara hitungan ekonomi, ini pertukaran yang sangat-sangat nggak masuk akal. Jadi, poin pentingnya di sini, ini bukan cuma soal bakar-bakar uang negara. Strategi ini secara konstan nguras persediaan pencegat canggih AS yang jumlahnya sangat terbatas. Rantai pasokan AS itu punya kerentanan. Mereka cuma bisa produksi sekitar 600 rudal pencegat Patriot per tahun. Jadi kalau ratusan drone murah ditembakin tiap hari, rudal canggih ini nggak bakal bisa diganti dengan cepat. Pas kita lihat efek dominonya, angkanya jadi benar-benar fantastis.
Laporan terbaru nunjukin kalau operasi militer AS di kawasan tersebut belakangan ini, termasuk misi buat nangkal drone murah tadi, itu udah ngabisin uang pembayar pajak Amerika hingga 12 miliar dolar cuma dalam rentang waktu 2 tahun. Efek pengurasan ekonomi ini benar-benar nyata dan terukur. Lanjut ke bagian berikutnya, aksi dan reaksi. Mari kita lihat gimana inovasi taktis asimetris ini beneran kejadian di lapangan. Ada satu pergeseran taktis yang super menarik nih, sering disebut insiden F-35. Pas AS mengerahkan jet siluman F-35 yang didesain untuk lolos dari radar konvensional, apa yang dilakukan Iran? Mereka dilaporkan beralih pakai sensor inframerah pasif. Jadi, mereka ngelacak jejak panas jet itu dan sepenuhnya ngelewatin sistem radar. Ini bukti nyata kalau teknologi triliunan dolar pun bisa punya titik buta kalau musuhnya ngubah aturan main. Dan inovasi asimetris ini nggak cuma di udara aja. Iran juga bawa taktik kawanan drone mereka ke lautan lepas. Mereka baru aja meluncurkan kapal Shahid Bagheri. Alih-alih bikin kapal induk raksasa buat jet tempur yang harganya selangit, mereka mendesain kapal serbaguna ini spesifik buat ngelepasin drone udara dan kapal serang cepat. Hal ini nyiptain benturan dari dua filosofi militer yang sangat kontras. Di satu sisi, ada operasi militer AS yang pakai pesawat pengebom siluman super mahal buat ngejatuhin bom raksasa seberat 30.000 pon. Itu serangan konvensional yang masif banget. Sementara di sisi lain, latihan militer Iran justru memamerkan kekuatan kawanan drone murah dan bom luncur yang disebar kemana-mana. Masuk ke bagian terakhir kita, mendefinisikan ulang kemenangan strategis. Karena di konflik seperti ini, arti kata menang itu bisa sangat berbeda. Buat militer adidaya kayak AS, kemenangan itu secara tradisional didefinisikan secara gamblang. Semuanya tentang kekuatan fisik, menghancurkan infrastruktur musuh secara masif, ngeratain fasilitas senjata, netralisasi pimpinan, dan mendominasi ruang udara secara total. Ini adalah definisi buku teks soal cara memenangkan perang. Tapi, kalau kita pakai kacamata asimetris, definisinya berubah drastis. Buat Iran, menang itu bukan berarti harus ngehancurin militer AS. Menang itu cuma tentang bertahan hidup, menjaga kedaulatan, mempertahankan ideologi, dan nguras ekonomi lawan dengan bikin konflik ini jadi super panjang, lambat, dan sangat amat mahal buat AS. Selama mereka bertahan, mereka menang. Dan percaya deh, ini bukan kebetulan sama sekali. Para analis militer setuju kalau strategi nguras tenaga musuh ini benar-benar disengaja dan masuk akal secara operasional buat Iran. Ini adalah pendekatan yang sengaja dibikin untuk ngetes sampai mana sih batas napas finansial dan politik Amerika Serikat. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian. Di peperangan modern, di mana drone murah seharga 20.000 dolar bisa terus-terusan ngabisin rudal seharga 4 juta dolar, apakah kekuatan militer konvensional yang masif masih ngejamin sebuah kemenangan? Atau jangan-jangan itu cuma jaminan buat jalan buntu yang sangat-sangat mahal? Pikirkanlah itu. Terima kasih sudah nemenin saya di Explainer kali ini, dan sampai jumpa.